Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Destia Nurismi. Kali ini saya berkesempatan akan menjelaskan materi tentang logaritma. Apa sih itu logaritma? Kita cari tahu dulu pengertiannya. Ini dia. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan, logaritma itu merupakan bentuk inverse atau kebalikannya dari pemangkatan. Nah, logaritma itu sendiri mempunyai bentuk umum. Gimana sih bentuk umumnya? Saya kasih slide-nya lagi ya. Jadi, dalam logaritma itu memiliki bentuk umum. Bentuk umum logaritma itu sendiri apa sih? Tadi kan udah dikasih slide-nya ya, jadi saya kasih di sini tulisannya lagi. Mari kita tulis. Jadi, jika A pangkat B, kelihatan, sama dengan C, jika dibentuk logaritma, maka jadinya A log C sama dengan B. Kayak gini ya bentuk umumnya. Terus contohnya misalkan ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bentuk logaritmanya jadi kayak gimana? Jadi bentuk logaritmanya adalah 2 log 8 sama dengan 3. Sebenarnya kalian kalau ngeliat di sini, coba kita lihat ya. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dijadikan logaritma jadinya 2 log 8 sama dengan 3. Karena 2 pangkat berapa sih? Yang hasilnya nanti jadi 8. Jadinya 3. Jadi kebalikan ya. Logaritma itu kan berarti kan kebalikan dari pemangkatan. Jadi kayak gini contohnya. Terus misalkan ada lagi contohnya apa ya? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Bentuk logaritmanya jadi kayak gimana? 3 log 9 sama dengan berapa? 2. Karena 3 pangkat berapa sih yang hasilnya 9? Jadi 2. Paham? Coba lagi nih. Kalau ada 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka bentuk logaritmanya jadi 5 log 25 sama dengan 2. Bagus. Jadi 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? Jadi 5 pangkat 2. Nah, itu untuk bentuk umum logaritma itu sendiri. Terus gimana kalau misalkan nanti bilangannya itu kayak ada pecahan, terus nanti angka-angka yang kira-kira nggak bisa dicari pangkatnya berapa ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sifatnya. Kita lihat dulu ya sifatnya ini ya. Oke, baik. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Jadi sifat yang pertama itu ada A log A sama dengan 1. Jadi kalau misalkan ada basis dan numerusnya sama, itu maka hasilnya adalah 1. Dan terus juga untuk yang sifat yang kedua adalah A log 1 sama dengan 0. Kenapa A log 1 sama dengan 0? Coba kita perhatikan. Ini untuk yang sifat yang kedua ya. Tadi sifat yang kedua adalah
A log 1 sama dengan 0. Jadi contohnya kalau misalkan di sini A-nya kita ubah menjadi 2 log 1 sama dengan 0. Kita balik lagi ke pangkat. Jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka kalau dibentukan jadi logaritma adalah 2 log 1 sama dengan 0. Karena 2 pangkat 0 adalah 1. Paham ya? Untuk sifat yang pertama dan sifat yang kedua agak lebih mudah ya, karena tinggal mengikuti sifatnya itu sendiri. Terus gimana untuk sifat yang ketiga sampai seterusnya? Tadi udah ada slide contohnya juga, sekarang kita mau bahas. Jadi untuk yang nomor 1 itu adalah contohnya 2 log 36 ditambah 2 log 1 per 9. Jadi nomor 1 itu kita ambil sifat yang pertama. Sifat yang ketiga. Jadi sifat yang ketiga itu apa? A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Jadi kita terapin nih ke sini. Jadi 2 log 36 ditambah 2 log 1 per 9. Kan kalau kita cari 2 log 36 berapa sih? 2 pangkat berapa yang hasilnya 36 kan kita nggak tahu. Terus kalau 2 pangkat berapa nih yang hasilnya 1 per 9? Kita juga nggak tahu. Jadi kita pakai sifat yang tadi tuh. Jadi kita gunain 2 log. Kalau penjumlahan berarti dia perkalian, tinggal dikali. Maka 36 dikali 1 per 9. Jadi 36 kali 1 per 9 berapa? Coret jadi 4. Jadi hasilnya adalah 2 log 4. 2 log 4 sama dengan berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Jadi 2. Betul. Udah ya untuk sifat yang penjumlahan. Udah kan? Terus lanjut lagi ke kita masuk ke yang nomor kedua. Jadi nomor 2 itu ada 3 log 54 dikurang 3 log 2 sama dengan nih. Terus ini kita gunakan sifat yang berikutnya. Jadi sifat yang berikutnya itu adalah A log B dikurang A log C. Maka bentuk logaritmanya adalah A log B dibagi sama C. Nah ini ada contohnya nih. Jadi di sini ada 3 log 54 dikurang sama 3 log 2. Kita kan nggak tahu nih 3 pangkat berapa yang hasilnya 54. Terus juga kita nggak tahu 3 pangkat berapa yang hasilnya 2. Jadi kita gunain sifat yang tadi. Sifat yang tadi kan berarti kalau pengurangan jadi dibagi. Maka 3 log 54 dibagi 2 sama dengan 3 log berapa? 54 bagi 2 jadi 27. Nilai dari 3 log 27. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Berapa? 3, betul. Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Paham ya untuk soal yang kedua. Terus masuk lagi ke sifat yang tadi kan sifat yang keempat. Sekarang kita bahas sifat yang kelima. Jadi sifat yang kelima itu sifat yang kelima itu adalah A
log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Benar? Kan? Nah, tadi ada soalnya itu berapa? 3 log 9. Sebenarnya sih kita udah tahu ya 3 log 9 itu sama dengan berapa? 2. Cuma dari mana sih 3 log 9 itu sama dengan 2? Jadi kita bisa ambil dari sifat yang ini. Jadi 3 log 9 itu sama dengan berapa? 2. Dari mana? Coba kita lihat. 9 ini itu berapa pangkat berapa? Jadi kita tuliskan 3 log 9 itu adalah 3 pangkat 2. Terus kita balik lagi ke sifat yang ini. Kalau ada pangkat di sini, ada di numerusnya, pangkatnya kita pindah ke depan. Jadi NA log B. Jadi di sini lihat, kita punya pangkat di sini. Berarti pangkatnya kita taruh di depan. Jadinya 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 jadinya berapa? Tadi sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. Jadi kalau 3 log 3 sama dengan 1, maka 2 dikali 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi dari sini kita mencarinya. Gitu. Paham ya? Paham ya? Terus untuk contoh berikutnya. Atau kita lihat sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 itu adalah jika basisnya memiliki pangkat M log B pangkat N, maka ini jadi N per M dikali A log B. Terus tadi contohnya itu nomor 4. Jadi contohnya misalkan ada 9 log 27. 9 log 27. 9 di sini kita bisa ubah menjadi pangkat nih. 9 itu berapa pangkat berapa? Berapa? 3 pangkat 2. Tuh. Terus log 27. 27 itu berapa pangkat berapa? 3, betul. Jadi di sini 3 pangkat 3. Bentuknya sama nih, sama yang ini. Jadi tinggal kita lihat aja pangkatnya. Di sini N per M, berarti di sini kita lihat jadi 3 per 2 dikali 3 log 3. 3 log 3 berapa? 1. Jadi 3 per 2 kali 1 sama dengan 3 per 2. Hasilnya adalah ini. Mudah kan ya? Terus lanjut lagi ke sifat yang berikutnya. Jadi sifat yang berikutnya itu adalah A log B sama dengan 1 per B log A. Ya, kayak gini. Terus jika contohnya misalkan ada 25 log 5. Kan kita nggak tahu nih 25 itu pangkatnya berapa ya, yang hasilnya jadi 5. Nah sekarang kita masukin ke sifat yang ini. Jadi kita nggak usah khawatir karena ada sifat logaritma itu sendiri. A log B sama dengan 1 per B log A. Jadi 25
log 5 sama dengan, kita ubah dia menjadi sama seperti sifat yang ini. Jadinya 1/5 log 25. Nah, kalau udah kayak gini udah ketemu titik terang nih. 5 log 25. Kita udah bisa cari 5 log 25 berapa. 5 log 25 itu sama dengan berapa? Jadi 1/5 log 25 itu berapa? 5 pangkat 2. Tuh. Terus tadi saya tulis lagi 1/5 log 5 pangkat 2. 2-nya kita pindahin ke depan, jadinya 1/2 kali 5 log 5. 5 log 5 sama dengan berapa? 1. Betul. Berarti ini kita nggak usah tulis, maka hasilnya dari 25 log 5 sama dengan 1/2. Hasilnya adalah ini. Dari 25 log 5, hasilnya adalah 1/2. Terus lanjut ya. Lanjut ke sifat yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat yang berikutnya. Jadi sifat yang berikutnya itu adalah ini. Jadi jika A log B per A log C sama dengan C log B. Nah, di sini udah ada contohnya nih. Contohnya itu adalah 2 log 27 per 2 log 3. Kita kan bingung nih, 2 log 27 berapa ya? 2 log 3 juga berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 27? Terus kita juga nggak tahu 2 pangkat berapa yang hasilnya 3. Jadi kita gunakan cara yang atas. Di sini kan rumusnya, bukan rumus sih, sifatnya ada A log B per A log C. Tinggal kita ambil dari belakangnya aja, jadi C log B. Berarti kita di sini tinggal ambil 3 log 27. Udah ketemu nih. Jadi tinggal diubah 27-nya itu jadi berapa pangkat berapa ya? Kita ubah jadi 3 log 27 itu berapa pangkat berapa? 3 pangkat 3. Gitu. 3-nya kita taruh di depan. 3 yang ini ya. Taruh di depan dikali 3 log 3. 3 log 3 sama dengan 1. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3. Mudah kan ya? Sekarang kita masuk ke sifat yang terakhir, itu ini. Dimana jika A log B dikali B log C dikali C log D, maka hasilnya itu adalah A log D. Ya. Terus kita masuk ke contoh coba ya. Jadi di sini contohnya itu ada 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 8. Ini sama banget kan ya, sama sifat yang di atas. Jadi tinggal kita ambil dari depan sama belakangnya aja. Tapi dengan syarat loh ya. Dengan syarat angka-angka yang ada di tengah ini itu adalah angka-angka yang sama. Kalau kita perhatikan di contoh yang ini, itu angkanya udah sama kan yang tengah ini? Ya. Jadi cuma kita tinggal ambil yang depan sama belakang. Jadi hasilnya itu adalah 2 log 8. 2 log 8 itu sama dengan berapa? Sama dengan 3. Betul. Mudah banget kan ya cara memahaminya. Saya rasa
sangat mudah memahami logaritma ini kalau kita udah mengetahui sifat-sifatnya. Jadi pelajari terus sifat-sifat logaritma. Insya Allah kedepannya kalau ada soal-soal yang berkaitan dengan logaritma, itu kalian bisa dengan mudah menjawabnya. Dan saya rasa cukup sampai di sini video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.